Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Idris alaihi salam. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Amin. Oke, sebelum kita mulai, bagi yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa like dan share ya, supaya teman-teman yang lainnya juga bisa tahu kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah keturunan keenam Nabi Adam alaihi salam. Beliau adalah putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anushi bin Shiz bin Adam. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang dikaruniai kenabian setelah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Shiz alaihi salam. Dan garis keturunan ke bawah Nabi Idris alaihi salam, beliau adalah buyut Nabi Ibrahim alaihi salam atau ayah dari kakek Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam dilahirkan di Munaf atau Memphis, Mesir. Lalu ia berdakwah dan menyiarkan agama ke wilayah Irak kuno. Ia menerima wahyu lewat malaikat Jibril ketika dirinya berusia 82 tahun. Dan beliau adalah manusia pertama yang menerima wahyu lewat malaikat Jibril alaihi salam. Nama Nabi Idris alaihi salam dulunya adalah Uknuh. Beliau dinamai Idris karena sering belajar kitabullah. Nama Idris diambil dari bahasa Arab, yaitu kata darosa, yang artinya belajar. Nabi Idris alaihi salam tak pernah berhenti bertasbih setiap melakukan perbuatan baik. Sebagai seorang nabi, beliau memiliki mukjizat atau kelebihan, yaitu beliau adalah manusia pertama yang pandai baca tulis dengan pena. Dan beliau diberi oleh Allah SWT macam-macam pengetahuan, seperti menjinakkan dan merawat kuda, pandai ilmu falak atau ilmu perbintangan, hingga pandai ilmu berhitung. Kemudian, Nabi Idris alaihi salam adalah orang yang pertama memotong dan menjahit pakaian, yang konon katanya orang-orang hanya menggunakan kulit binatang sebagai penutup aurat pada zaman itu. Selain itu, diturunkan kepada beliau 30 suhuf. Suhuf adalah lembaran yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak seperti kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada Nabi Idris alaihi salam gelar, yaitu Asadul Usud, yang memiliki arti singa dari segala singa. Karena keberaniannya dan kegagahannya melawan orang-orang kufur kepada Allah dari keturunan Qabil bin Adam. Nabi Idris alaihi salam tidak henti-hentinya beribadah siang dan malam, hingga orang lain kesulitan untuk menggambarkan giatnya ibadah beliau. Bahkan sang pencabut nyawa, yaitu malaikat Israel pun rindu ingin bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Maka malaikat Israel meminta izin kepada Allah untuk mengunjungi Nabi Idris alaihi salam. Maka malaikat pun menemui Nabi Idris alaihi salam dalam wujud manusia. Namun beliau belum menyadari bahwa tamunya adalah malaikat Israel. Lalu malaikat Israel memberikan salam, kemudian duduk di samping Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam biasa berpuasa pada siang hari. Ketika tiba saatnya berbuka, maka malaikat membawakan makanan dari surga. Maka Nabi Idris alaihi salam berbuka dengan makanan tersebut dan berkata kepada tamunya, "Engkau makanlah juga." Namun tamu tersebut tidak makan sebagaimana manusia makan. Maka sadarlah Nabi Idris alaihi salam bahwa yang di hadapannya adalah malaikat. Lalu Nabi Idris berkata, "Wahai tamuku, siapakah sebenarnya Anda?" Tamu tersebut menjawab, "Maaf wahai Nabi Allah, saya sebenarnya adalah Israel." Terkejutlah Nabi Idris alaihi salam, "Anda malaikat Israel? Kaukah itu sang penjabut nyawa?" "Benar wahai Idris," jawab malaikat. Nabi Idris bertanya, "Engkau sedang bersamaku hari ini? Apakah engkau menunaikan tugasmu dalam mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia ini?" Israel menjawab, "Wahai Idris,
dalam hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seorang yang menyuap-menyuap makanan. Wahai malaikat Israel, lantas apa maksud kedatangan engkau kemari? Adakah engkau ingin mencabut nyawaku? Tidak, wahai Nabi Allah. Saya datang memang untuk mengunjungimu karena saya rindu. Dan Allah SWT mengizinkan saya. Wahai Israel, saya punya permintaan, tolong kabulkan. Tolong cabut nyawa saya, dan minta izin kepada Allah untuk mengembalikan nyawa saya kembali. Saya hanya ingin merasakan sakaratul maut yang banyak orang katakan sangat dahsyat. Wahai Nabiullah, sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seorang pun, melainkan hanya dengan izin Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihi salam. Maka malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris alaihi salam saat itu juga. Malaikat Israel menangis melihat sahabatnya merasakan kesakitan. Setelah mati, Allah menghidupkan Nabi Idris kembali. Setelah kembali hidup, Nabi Idris alaihi salam menangis sejadi-jadinya. Beliau tidak bisa membayangkan jika manusia-manusia dari umatnya mengalami sakaratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Sejak saat itu, Nabi Idris alaihi salam tidak tega jika umatnya harus sengsara di ujung hidup. Sejak saat itu, Nabi Idris alaihi salam makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan. Suatu hari, ketika Nabi Idris dan malaikat Israel beribadah bersama, kemudian Nabi Idris mengajukan permintaan unik. Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel? Tanya Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Israel menjawab, wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka. Nabi Idris menjawab, terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah itu. Tetapi mudah-mudahan iman saya menjadi lebih tebal setelah melihatnya. Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Setelah hampir dekat, Nabi Idris alaihi salam langsung pingsan. Malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan. Selain itu, panasnya api neraka dan berbagai siksaan yang disiapkan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang membuat Nabi Idris alaihi salam tidak tahan melihatnya. Tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan api neraka. Api berkobar, bunyi gemuruh menakutkan, dan hal-hal yang mengerikan lainnya. Nabi Idris alaihi salam meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Kemudian malaikat Israel alaihi salam mengantar Nabi Idris alaihi salam ke surga Firdaus. Setelah melihat keadaan surga dan keindahannya, maka malaikat Israel mengajak Nabi Idris alaihi salam kembali ke dunia. Ketika hendak keluar dari surga, Nabi Idris alaihi salam sengaja meninggalkan sandalnya di bawah pohon di surga. Setelah keluar dari pintu surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, wahai saudaraku Israel, sandalku tertinggal di surga dan aku hendak mengambilnya. Maka malaikat Israel menunggu Nabi Idris alaihi salam yang mengambil sandalnya di surga. Lama malaikat Israel menunggu, kemudian kembali menyusul Nabi Idris alaihi salam ke surga. Ternyata beliau tidak ingin kembali ke dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi Idris alaihi salam untuk menempati langit keempat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam ketika peristiwa Isra Mi'raj di langit keempat. Oke, sekian teman-teman kisah Nabi Idris alaihi salam. Semoga dengan menonton video ini dapat menambah pengetahuan kita. Dan saya ingatkan untuk menekan tombol subscribe. Yang demikian insya Allah saya akan ceritakan kisah nabi-nabi selanjutnya.